dari Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya. Kali ini kita akan membahas film yang dibinatangi oleh gorila, serigala, Nobita, Shizuka, dan Dora dalam ekspedisinya mengantar paket misterius berisi seekor kurcaci yang tersesat gara-gara salah alamat. Film yang dirilis pada tahun kemarin, tepatnya pada tahun 2021, yang mana film ini merupakan remake dari film sesepuhnya yang dirilis pada tahun 1985. Jadi, dipastikan film ini akan lebih seru dibanding film yang terdahulunya. So, tanpa banyak berbasa-basi, lupa basa-basi karena sebentar lagi saya akan pergi mudik ke Bikini Bottom. Inilah alur cerita film Doraemon, Nobita's Little Star Wars. Alkisah di suatu planet bernama Pirika sedang dilanda kekacauan oleh sekelompok pemberontak yang ingin merebut sebuah kekuasaan. Planet yang dipresideni oleh seorang anak kecil bernama Papi itu berusaha untuk melawan para pemberontak tersebut, namun kakak perempuannya bernama Pina bersama Menteri Genbu sepakat bahwa Papi harus segera pergi dari planet Pirika supaya penyerahan kepresidenan tidak dapat dilakukan. Mereka mengirim Papi ke planet yang jauh dan acak dengan memasukkannya ke dalam sebuah roket. Secara tak sengaja, roket yang dikendarai oleh Papi memasuki planet bumi dan jatuh di kawasan negara Jepang. Tepatnya di halaman rumah Suneo yang manakala itu mereka sedang mengerjakan proyek film science fiction yang bertemakan luar angkasa. Seperti biasanya, Nobita selalu melakukan hal bodoh di tengah-tengah mereka yang sedang serius, sehingga bikin Suneo dan Giant pada jengkel. Tetapi tak lama kemudian, Doraemon pun datang ke sana untuk memberikan bantuan. Pengerjaan proyek mereka sangat terbantu oleh alat canggihnya Doraemon yang menggunakan green screen, tetapi Nobita tak sengaja menemukan sebuah roket misterius dan memberitahukannya kepada semua orang. Sikap Nobita tersebut malah membuat mereka terganggu dan Giant pun langsung mengusir Nobita dari sana agar pembuatan filmnya berjalan dengan lancar. Di tengah perjalanan menuju pulang, Nobita melihat ada sesuatu yang aneh dengan roket yang ditemukannya karena roket tersebut mampu bergerak dengan sendirinya. Menjelang malam hari, Nobita dan Doraemon mencoba mengoclak-ngoclakan roket tersebut. Tiba-tiba keluar seorang anak kecil yang mereka sangka adalah seekor kurcaci. Kurcaci itu memperkenalkan dirinya bernama Papi yang terdampar cukup jauh dari planet asalnya, dan kini roketnya mengalami sedikit kerusakan akibat pendaratan yang cukup keras. Oleh karena itu, Nobita mengizinkan Papi untuk tinggal sementara di dalam rumahnya selama roketnya diperbaiki. Keesokan harinya, Nobita mengajak Shizuka untuk berkenalan dengan Papi yang bertubuh kecil, sehingga Shizuka berinisiatif membawa rumah-rumahan miliknya dan memberikannya kepada Papi agar digunakan sebagai tempat tinggal. Dari situ kita melihat bahwa Papi ternyata merupakan seorang wanita karena dia sangat menyukai rumahnya. Merasa terbawa suasana, mereka pun ikut merubah ukuran tubuh mereka menjadi seukuran Papi menggunakan senter pengecil untuk bermain bersamanya. Ketika Shizuka disuruh pulang oleh ibunya, Giant dan Suneo mendatangi rumah Nobita karena mereka berdua telah lama menunggu Doraemon untuk melanjutkan proyek pembuatan film di rumahnya Suneo, tetapi mereka terkejut ketika melihat ada seekor kurcaci yang bisa berbicara. Mereka semua pun pergi ke studio filmnya Suneo untuk melanjutkan pembuatan film dan dibantu oleh kamera pengawas yang bisa merekam semua adegannya dengan bebas.
Di tengah proses pembuatan film itu, mereka didatangi oleh tamu tak diundang dan langsung menghancurkan studionya dengan serbuan tembakan. Untungnya mereka semua berhasil lolos dari kejaran kapal misterius tersebut dan Papi pun menceritakan siapa mereka sebenarnya. Di planet asalnya Pirika, seorang jenderal yang bernama Gilmore berambisi untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka membuat organisasi yang diberi nama dengan Pichia, di mana segala kekacauan yang membuat Papi terdampar di bumi disebabkan oleh perbuatan organisasi tersebut. Meskipun Gilmore berhasil melakukan aksi kudetanya, tetapi dia tidak mau mengambil alih kekuasaan di planet itu secara langsung karena dia menginginkan Papi sendirilah yang harus menyerahkan kekuasaannya kepadanya. Akhirnya Gilmore pun mengutus anak buahnya yang kini dipimpin oleh seorang komandan bernama Dora Koruru. Agar mudah dan basah di lidah, kita panggil saja dia Koru. Gak apa-apa ya kan Pak Koru? Kapal Pak Koru kini berlabuh di bukit belakang sekolah dan mereka mengirimkan banyak sekali kamera pengintai untuk mencari keberadaan Papi, namun Papi menyadari benda tersebut dan langsung menghancurkan kameranya. Agar Papi tak dapat ditemukan, mereka berdua menitipkan Papi kepada Shizuka dikarenakan hanya dialah yang belum pernah dilihat oleh pasukan Pak Koru. Keesokan harinya setelah Papi selesai memperbaiki roketnya, Nobita, Doraemon, Giant, dan Soneo bermaksud datang ke sana untuk memberitahukan lokasi kapal Pak Koru. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada satu kamera kecil yang menempel di tubuhnya Giant, sehingga Papi pun ditemukan oleh Pak Koru. Mereka yang berencana untuk menghancurkan kapal para penjahat tersebut berangkat ke bukit belakang sekolah dengan mengendarai tank baja mainan milik Suneo. Ketika mereka sampai di sana, ternyata kapal penjahat itu sudah tidak ada. Sedangkan Shizuka yang waktu itu datang ke rumahnya Papi untuk memberinya makanan tidak melihat siapa-siapa di sana dan menggunakan kesempatan tersebut untuk mandi di kolam susu. Tak lama kemudian kapal Pak Koru mendatangi tempat tersebut sehingga Shizuka ditangkap oleh mereka untuk dijadikan sandera. Selain itu mereka juga merampas senter pengecil milik Doraemon yang akibatnya ukuran tubuh Nobita dan yang lainnya tidak dapat kembali normal. Setelah Nobita dan semua orang kembali ke sana, mereka terkejut dengan rumahnya Papi yang terlihat hancur. Sedangkan Papi sendiri membaca sebuah pesan yang tertulis pada dinding rumahnya, yang mana pesan tersebut berisi tentang penyerahan diri Papi kepada mereka agar Shizuka yang mereka culik bisa selamat. Ketika Nobita dan teman-temannya lengah, Papi pun pergi seorang diri menemui Pak Koru, tetapi dia menggunakan tubuh seekor kucing agar dirinya tidak dikhianati oleh Pak Koru. Di sisi lain, ketika Doraemon, Giant, Nobita, dan Suneo selesai memodifikasi tank bajanya, mereka kedatangan seekor anjing berkaki dua yang mana anjing tersebut ternyata merupakan utusan dari planet Pirika bernama Roko-Roko untuk mencari keberadaan Papi. Beralih lagi ke Pak Koru di mana Shizuka akhirnya dibawa pulang oleh kucing hitam tersebut, sedangkan Papi menyerahkan dirinya kepada mereka. Tetapi Shizuka malah kembali ke sana untuk menyelamatkan Papi, namun tiba-tiba sebuah tembakan dari udara mengenai kapal tersebut. Akhirnya mereka pun senang karena berhasil membawa Papi dan Shizuka pulang, tetapi Papi sendiri tidak begitu mendukung apa yang telah mereka lakukan karena meskipun sekarang mereka selamat, tetapi Pak Koru beserta para pasukannya akan tetap mencarinya hingga tertangkap. Tanpa disadari, salah satu kamera pengintai Pak Koru ternyata telah mengikuti mereka ke sana dan memberikan pesan kepada Papi untuk menghadiri upacara penobatan Gilmore sebagai presiden resmi di planet Pirika. Karena jika dirinya tidak datang, maka kakak perempuannya Pina dipastikan akan dibunuh. Akhirnya mereka semua yang ada di sana memutuskan untuk pergi bersama Papi ke planet Pirika menggunakan sebuah roket. Di tengah pesta makan, Suneo mengaku kalau dia sebenarnya tidak ingin pergi bersama mereka dan ikut campur ke dalam masalah pribadinya si Papi. Namun dia ditenangkan kembali oleh Papi karena dirinya juga sebenarnya sangat takut dengan apa yang dia alami.
Keesokan harinya mereka sampai di pesisir planet Pirika yang begitu indah dan dikelilingi oleh piringan berbentuk lingkaran cincin. Di sana mereka melihat sebuah kapal ruang angkasa sedang dikejar oleh kapal perompak tanpa awak, tetapi beruntung Nobita mampu menghancurkan kapal tersebut dengan tank bajanya seorang diri. Mereka pun tiba di suatu markas aliansi kebebasan yang dipimpin oleh seorang menteri bernama Genbu, dan mereka diberitahu bahwa prajurit dari aliansi kebebasan ini hanya berjumlah 800 orang, sedangkan organisasi Pisia berjumlah 800.000 orang. Mereka tinggal di luar angkasa sana untuk menghindari sensor oleh organisasi Pisia agar mereka tidak ditangkap atau lebih buruknya dijadikan budak. Di tengah pembicaraan tersebut, Papi pergi meninggalkan mereka tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Nobita, dan Nobita menghampiri Papi untuk menemaninya. Nobita berjanji kepada Papi bahwa dia beserta teman-temannya akan tetap membantunya untuk menyelamatkan kakak perempuannya dan juga planet Pirika. Hal itu membuat Papi senang dan dia pergi meninggalkan Nobita di sana, namun ternyata malah pergi menggunakan pesawat pribadi untuk menemui Gilmore. Untuk menyelamatkan Papi dan bangsa planet Pirika, Doraemon beserta prajuritnya meminta izin kepada Genbu untuk mencoba menyusup ke area kota. Karena tidak ada pilihan lain, Genbu pun mengizinkan mereka untuk melakukan hal yang mereka inginkan, yang rencananya akan dimulai besok. Tetapi Suneo dan Shizuka tidak ikut bersama mereka karena tugas mereka berdua berbeda. Keesokan harinya, Doraemon, Nobita, dan Giant pun berangkat ke planet Pirika yang juga di sana ditemani oleh Rokoroko sebagai pemandu jalan. Agar tidak diketahui musuh, mereka berencana untuk berpura-pura menjadi meteor jatuh dengan cara seperti ini. Nobita-san? あそこにあるピシアの本部に囚われているはずです。 Sesampainya di daratan, mereka menggunakan semprotan tembus pandang supaya mereka tidak bisa dilacak. Sedangkan Rokoroko yang tugasnya sebagai pemandu jalan, dia menggulingkan tubuhnya ke tanah supaya dapat dilihat oleh mereka. Di tengah perjalanan menuju tempat persembunyian organisasi bawah tanah, efek semprotan alat Doraemon ternyata hanya berfungsi selama 4 menit, sehingga mereka pun tertangkap basah oleh kamera pengawas Pakoru. Di sana Rokoroko menjelaskan detail rencana mereka untuk menyelamatkan Papi dan planet Pirika. Tidak lupa juga mengambil kembali senter pembesar milik Dorachan. Namun di tengah pembicaraan tersebut, pasukan Pakoru datang menyerbu mereka, sehingga mereka terpaksa harus melarikan diri melalui pintu rahasia yang terhubung dengan saluran air bawah tanah. Sedangkan para anggota organisasi itu ditangkap dan terpaksa memberitahu markas tempat persembunyian Genbu yang berada di luar angkasa. Akhirnya Gilmore pun memerintahkan Pakoru untuk menyerbu mereka dengan mengirimkan ribuan pesawat tempur tanpa awak untuk menghancurkan markasnya. Penyerangan itu membuat mental Suneo turun drastis, tetapi melihat Shizuka yang tetap berjuang melawan musuh tersebut, akhirnya dia memberanikan diri datang ke sana untuk membantunya. Tank baja yang telah dimodifikasi ini sangatlah efektif dan sangat kebal terhadap tembakan senjata, sehingga mereka berdua berhasil menyapu bersih pesawat tempur tersebut. Mereka berdua pun segera pergi ke permukaan untuk menyusul Nobita dan kawan-kawan. Di sisi lain, Doraemon mengeluarkan alat canggihnya lagi yang fungsinya sangat mirip dengan semprotan tadi, namun kelebihannya alat ini tidak dibatasi dengan waktu, tetapi harus digunakan seperti sebuah kopiah. Mereka pun sampai di sebuah ruangan yang terdapat senter pembesar, karena dengan alat itu mereka bisa dengan mudah membunuh semua penjahatnya. Tetapi kejeniusan Pakoru yang berhasil mendeteksi mereka semua melalui sensor yang ada di bawah kakinya, terpaksa harus membuka penyamaran tersebut agar mereka tidak ditembaki peluru. Tetapi itu si Nobita lagi ngapain woi?
Satu-satunya anak yang tidak bisa membuka penyamarannya dikarenakan sulit mencopotnya, Nobita malah beruntung bisa kabur dari sana. Matahari pagi pun sudah mulai naik, yang mana hari itu adalah hari penobatan Gilmore sebagai presiden baru di planet Pirika. Di sana Papi mengucapkan kata-kata terakhirnya sebagai presiden lama dan dirinya mengucapkan kalimat yang mempermalukan Gilmore. Gilmore! Omae wa Pika wo Dokusaisha wo yakitsukusu daro! Sudah tentu kalimat tersebut membuat Gilmore kena mental sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi si Papi. Tetapi ternyata mereka juga tak segan langsung sekaligus membawa Pina, Doraemon, Giant, dan Roko-Roko untuk sama-sama dieksekusi. Namun di saat mereka akan ditembak, Roko-Roko malah meminta waktu untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya, yang mana ucapan Roko-Roko tidak akan ada habisnya jika dibiarkan. あれは忘れもしない3年前 Di sisi lain, Suneo dan Shizuka terlihat sudah sampai di daratan, namun mereka berdua terkena roket tipuan yang meledakkan setruman, sehingga mereka berdua pun terjatuh ke dalam air laut yang berusaha keras untuk menutupi bagian yang bocor. Sungguh mengejutkan ketika di detik-detik kematian mereka, efek senter pengecil dari alat Doraemon ternyata memiliki batas waktu, sehingga mereka berdua berubah kembali menjadi Suneo no Kyojin yang terlihat raksasa di mata penduduk Pirika. 巨人です。港に2人の巨人が現れました。 Nobita yang saat itu juga berlari sekuat tenaga menuju kawan-kawan yang tanpa disadari membuat kopi hanya murag, dan dirinya berhasil sempat menyelamatkan Papi ketika akan terjatuh dari gedung setelah ditembaki oleh Gilmore. Waduh, kok jatuh? Keberuntungan Nobita yang sangat epik selalu menghampirinya di saat situasi dalam keadaan darurat, sehingga Papi pun juga selamat di tangannya. Akhirnya mereka semua yang telah memakai senter pengecil kembali menjadi ukuran normal dan langsung saja menghajar semua pasukan pemberontak dari pihak Gilmore. Mereka pun berhasil memenangkan pertempuran dan si Genius Pakoru juga memilih untuk menyerah, sedangkan Gilmore yang kabur dengan mengendarai ojol dibegal oleh semua penduduk Pirika sehingga dia pun Begitulah kira-kira penjelasan singkat, padat, dan panjang mengenai film terbaru Doraemon. Saya penasaran apakah masih ada orang yang mendengarkan sampai sejauh ini. Sebagai ucapan terima kasih, ada satu kutipan bagus bagi kalian yang masih mendengarkan suara saya. Jika kemarin kamu sial, sekarang masih sial, besok juga kamu tetap sial. Yakinlah kesialanmu itu hanyalah sekedar kesialan yang tidak ada pengaruhnya bagimu. Karena suatu saat, keberuntunganmu akan tiba di waktu yang paling tepat dalam hidupmu. Masih bersama saya Sen, and see you in the next story.